Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana Royan, salah satu murid SMP ID Permata Hati. Saat ini kita berada di dekat salah satu guru hebat kita, yaitu Ustadz Fahrudin. Nah, hari ini Royan akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Fahrudin selaku guru dan staf pengajar di SMP ID Permata Hati. Izin bertanya ya Ustadz. Oke, boleh Royan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Oke, yang menjadi motivasi Ustadz menjadi seorang guru itu tentunya mungkin pertama karena Ustadz punya pengalaman dan punya seorang guru favorit kayak gitu kan, dulu di SMP guru favorit, dimana guru itu guru matematika. Dia itu selalu hadir walaupun hujan badai bahasanya kayak gitu, sehingga wah luar biasa. Dan ternyata ketika berjalannya waktu dan melihat bagaimana pendidikan di Indonesia, wah luar biasa, ternyata pilar dari pendidikan itu adalah guru yang hebat kayak gitu kan. Jadi karena itulah Ustadz pengen menjadi seorang guru kayak gitu. nah pertanyaan yang kedua ini, Oke, kalau kemampuan murid-murid Ustadz sih yang Ustadz lihat gitu kan, setiap siswa, setiap murid itu punya kemampuan yang berbeda-beda kayak gitu. Tidak semuanya bisa kita samakan. Ada yang dia itu punya kemampuan di bidang sosial, ada yang kemampuan di bidang IPA kayak gitu kan, bermacam-macam kayak gitu kan. Ada juga di bidang olahraga gitu kan, sehingga memang kita itu pun Ustadz gitu kan, tidak bisa memaksakan anak-anak itu harus bisa dan hebat di semua bidang kayak gitu. Dan tentunya kita sebagai guru harus mampu menghargai itu dan juga mengarahkan bakat-bakat siswa-siswa itu ke bakat yang mereka miliki kayak gitu. nah selanjutnya Ustadz, Oke, kalau untuk murid yang tidak dapat diatur, tentunya sebelum mulai pembelajaran kita harus buat terlebih dahulu rules, aturan kayak gitu kan. Nah, memang itu yang perlu dan harus dilakukan pertama kali gitu, sehingga memang ketika kita sudah membuat peraturan dan ketika mereka melanggar peraturan itu, tentunya ada dampaknya kayak gitu kan. Ya yang pertama saya akan memperingatkan terlebih dahulu kayak gitu kan. Dan yang kedua, jika tidak mau diperingatkan ya sudah gitu kan. Tapi tentunya coba Ustadz belajar dari diri kita sendiri, apakah pembelajaran yang Ustadz lakukan itu menyenangkan atau tidak gitu. Sehingga kalau menyenangkan, insya Allah semua Anda pasti akan senang dan akan ikut kayak gitu kan untuk pembelajaran itu. nah ini pertanyaan terakhir cukup menarik nih Ustadz. Tantangan terbesar ya, ini tantangannya ada dua, dari internal maupun eksternal. Internal ini mungkin dari Ananda semua kayak gitu kan. Memang ketika proses pembelajaran kita itu mengajar bukan cuman satu kepala ya, dalam artian banyak orangnya kayak gitu kan. Dan setiap orang itu juga memiliki kemampuan ataupun daya pikir yang berbeda-beda, tingkah laku yang berbeda-beda. Nah, itu lumayan cukup sulit kayak gitu kan untuk disatukan kayak gitu kan. Itu tantangannya luar biasa kayak gitu kan. Dan tantangan yang eksternal dari luar itu adalah bagaimana media sosial saat ini kayak gitu kan, luar biasanya, yang dimana kita itu harus mengajarkan terkait dengan adab dan sopan santun, tapi di luar sana tontonan mereka kayak gitu kan luar biasa, nonton YouTube, nonton TikTok yang dimana nggak ada filternya, ngomong kasar, ngomong kotor itu udah jadi biasa kayak gitu. Sehingga itu menjadi tantangan kita sebagai seorang guru, yang dimana dengan perkembangan zamannya ya luar biasa, kita harus bisa sebagai wadah ataupun sebagai saringan, dimana guru itu menyaring mana-mana yang baik, mana yang buruk kayak gitu kan. Nah itu ekstra sebenarnya, itu sih kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Oke, sama-sama. Oke guys, mungkin cukup sekian dari kami. Saya mohon maaf apabila ada
salah-salah kata, Royan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, jadi seorang guru itu nggak mudah loh, karena banyak tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Karena itu, kita harus menghargai dan menghormati jasa para guru. Dan kami Kami ucapkan Selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih guru.